Baik, selamat pagi Ibu. Saya dengan Dr. Neda. Saya adalah dokter yang bertugas di rumah sakit pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Vika. Ibu Vika, nggih. Niki, adiknya adik siapa? Ica. Oh, adik Ica. Baik Ibu, bisa dijelaskan nggih ada tujuan apa Ibu kemari? Gini dok, anak saya itu sejak tadi malam dia sesak napas. Itu sesak napasnya terus menerus semakin memburuk. Terus dia juga batuk berdahak dok, yang dahaknya itu susah dikeluarkan gitu. Terus sebelumnya juga 3 hari yang lalu dia demam tinggi dok, panasnya naik turun dengan pemberian obat. Gitu. Baik, jadi kemarin ingin memeriksakan adiknya nggih Bu? Nggih. Baik Ibu, karena di sini ingin memeriksakan adiknya, saya ingin menanyakan beberapa identitas terkait nih Bu. Baik Ibu, bisa boleh saya tahu ini adiknya usianya berapa tahun? 1 tahun dok. 1 tahun. Nama adiknya siapa nih Bu? Ica. Adik Ica nggih. Baik Ibu, Ibu bisa diberikan nama lengkapnya nggih Ibu siapa? Ica Larissa. Ica Larissa. Baik, sekarang untuk Ibu namanya siapa nama lengkapnya Bu? Navika Dias. Navika Dias. Alamatnya di mana nih Bu? Perumahan Taman Jimbaran. Oh, perumahan Taman Jimbaran. Usianya berapa tahun sekarang Bu? Ibunya? 30 tahun. 30 tahun nggih. Pendidikan terakhir Ibu apa nih Bu? S1. Oh, S1. Nggih. Pekerjaannya nih sekarang ngapain nggih? Guru tiang Bu. Oh, guru. Baik Ibu, berarti Ibu asli daerah sini nggih, asli Bali? Nggih. Oh, baik Ibu. Nah, baik Ibu, jadi terkait dengan keluhan Ibu di sini adiknya sesak napas, batuk berdahak, dan juga demam dari 3 hari lalu yang naik turun ya Bu. Saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu ya Bu. Nah, wawancara di sini tujuannya untuk mengetahui dan juga menggali informasi lebih dalam terkait penyakit apa sebenarnya yang sedang dialami oleh anak Ibu. Nah, untuk dari prosedurnya, nanti wawancara yang saya lakukan, saya akan menanyakan terkait dari bagaimana penyakit yang sedang dialami oleh adiknya saat ini, lalu juga menanyakan bagaimana riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang, penyakit keluarga, lalu riwayat pribadi dan sosial, dan juga riwayat masa-masa kehamilan seperti itu Bu. Jadi bagaimana dari masa kehamilan, lalu bagaimana perkembangan dari adiknya dan lain-lain seperti itu Bu. Ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan wawancaranya? Bersedia dok. Bersedia ya Bu. Nah, juga nanti setelah dari wawancara saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada adiknya Ibu. Nah, pemeriksaan fisiknya di sini sesuai namanya, tujuannya setelah agar nanti setelah dari wawancara saya bisa memastikan sekali lagi melalui pemeriksaan fisik apakah sesuai dari hasil wawancara dan juga dari hasil pemeriksaan fisik yang saya dapatkan nanti pada adiknya. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan penglihatan secara keseluruhan dari mulai ujung kepala ya Bu, dari rambutnya sampai kaki adiknya saya akan melihat, lalu melakukan beberapa penekanan apakah nanti ada rasa nyeri mungkin pada adiknya, lalu untuk mengetahui bagaimana irama napas adiknya, lalu juga nanti saya akan mendengarkan suara napas, suara jantung menggunakan stetoskop, suara bising ususnya juga, lalu juga nanti saya akan melihat secara keseluruhan terkait warnanya, melakukan penekanan di bagian leher, seperti itu Ibu. Nah, nanti untuk memperlancar dari pemeriksaan fisiknya juga saya akan meminta untuk adiknya dibuka pakaiannya. Nah, akan tetapi nanti agar pemeriksaannya agar lebih nyaman, saya akan menyelimuti adiknya dengan selimut, karena nanti juga saya akan lakukan pemeriksaan di daerah kelamin atau genital dan juga di bagian dubur atau di lubang pantat dari adiknya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya? Iya. Nah, baik Ibu. Sekarang saya meminta izin untuk memulai wawancaranya terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya. Iya. Nah, baik, di sini saya ambil kertas catatan terlebih dahulu agar tidak terlewat nanti. Nah,
Baik Ibu, di sini jadi saya mengulangi Bu ya, sebelumnya yang Ibu ceritakan dari 3 hari yang lalu adiknya mengalami demam tinggi, apakah benar Ibu? Benar dok. Baik, benar ya Bu ya. Lalu juga adiknya sesak ya Bu ya, berarti dadanya nih ya Bu ya? Iya dok. Baik, dari yang Ibu lihat, apakah dadanya adiknya terlihat seperti kesulitan bernapas? Iya dok, sulit. Baik Ibu. Menurut Ibu, di sini bagaimana sesak yang dirasakan dari adiknya nih ke Bu? Sesaknya tuh kayak sesak sekali dok, kayak semakin memberat gitu. Oh, berarti berat ya sesak yang dirasakan dari adiknya. Iya. Nah, lalu Ibu, apakah sesaknya itu sering ya dirasakan sama adiknya? Iya dok, sering terus menerus dia. Oh, lalu disusul dengan batuknya juga Iya, ya Bu? Oh baik, lalu menurut Ibu seberapa berat Ibu dari 1 sampai 5 derajatnya, dari 1 itu ringan dan 5 itu berat sekali? 4 sepertinya dok, 4. Oh 4 nih. Nah baik Ibu, sekarang saya meminta Ibu untuk menceritakan kronologisnya secara detail ya Bu. Bisa diceritakan bagaimana kronologisnya Ibu? Jadi 3 hari yang lalu itu anak saya itu sempat demam tinggi. Terus panasnya juga naik turun ketika diberikan obat dok. Terus mulai sejak tadi malam tuh dia sesak napas yang terus menerus. Terus juga kayak semakin memburuk gitu dok. Terus dia juga disertai batuk berdahak yang dahaknya itu sulit untuk dikeluarkan gitu dok. Seperti itu. Sebelum sesak, apakah adiknya ada melakukan suatu kegiatan mungkin Ibu? Mungkin misalkan adiknya sedang menyusu tiba-tiba sesak seperti itu? Oh iya dok, ada. Ketika menyusui itu dia batuk-batuk juga dok, jadi dia tersedak. Terus mungkin karena tersedak jadi dia sesak gitu dok. Oh enggak. Baik, lalu Ibu saya ingin bertanya, apa nih biasanya yang memperberat kondisi dari adik Ica Nika Bu? Nika ada dok ketika menyusui itu dok, dia tersedak batuk terus juga jadi sesak gitu. Oh, berarti biasanya karena menyusui ya. Apakah ada hal lainnya Ibu? Itu saja sih Itu dok. saja. Lalu untuk memperingan keadaannya adik Ica biasanya apa yang Ibu lakukan Gih? Biasanya hanya diberikan obat penurun panas saja sih dok. Oh, berarti baru saat ini hanya obat penurun panas Gih yang diberikan ke adiknya ya, karena berarti belum diberikan obat batuk nih Bu ya? Belum. Oh belum ya, mungkin karena juga baru kemarin malam nih ke Bu ya sesaknya sama batuknya. Nah lalu apakah ada keluhan lainnya Ibu dari adiknya? Hanya batuk berdahak saja sih dok, nggak ada lagi lainnya. Iya, berarti berarti demam, sesak dan batuk berdahak saja nggih. Nah Ibu, saya di sini akan menanyakan riwayat penyakit terdahulunya ya nggih Bu ya. Apakah sebelumnya ada memiliki riwayat penyakit kronis nggih Bu ya? Enggak dok. Oh tidak ada. Lalu apakah sebelumnya adik Ica Nika pernah melakukan pengobatan? Tidak. Belum ada melakukan pengobatan penyakit sebelumnya nggih. Apakah sebelumnya ada riwayat operasi pada adiknya? Belum dok. Tidak ada. Apakah ada riwayat trauma nih ke Bu? Enggak. Tidak. Adik Icanya apakah memiliki alergi? Enggak juga. Tidak ada ya. Lalu untuk riwayat penyakit keluarganya Ibu, apakah di keluarga ada memiliki penyakit serupa nggih Bu? Saya sih dok, saya batuk berdahak dari sudah 1 minggu yang lalu. Terus batuk berdahaknya tuh masih sampai sekarang. Oh, kenten nggih Bu. Baik, Ibu apakah di keluarga ada memiliki riwayat penyakit kronis nih ke Bu? Enggak sih dok. Tidak ada ya. Ya. Lalu Ibu saya menanyakan riwayat pribadi dan sosial Ibu. Nah, Ibu biasanya apa nggih yang Ibu lakukan? Kan di sini Ibu bekerja sebelumnya sebagai guru nih ke Bu ya. Nah, di sini berarti kebiasaan Ibu biasanya apa saja nggih yang Ibu lakukan? Ya saya mengajar di tempat kerja. Terus kan itu banyak juga ada guru-guru lain, ada murid-murid. Terus juga itu sempat ada yang batuk-batuk juga sih dok. Mungkin aja ini tertular ya atau mungkin ada hal lainnya. Oh berarti ada riwayat di sosialnya gitu Bu ya, di lingkungan tempat bekerjanya. Lalu kalau misalkan di lingkungan sekitar tempat tinggal, apakah ada yang memiliki keluhan batuk-batuk seperti itu Bu? Enggak sih dok. Oh tidak ada ya Bu ya.
Lalu untuk makanan ibu, apakah makanan yang ibu makan nih asupannya normal nih ibu ya? Kan ibu di sini masih menyusui. Apakah di sini ibu ada melakukan diet seperti itu bu? Enggak dok. Oh tidak ada ya, berarti di sini untuk pola makannya normal artinya bu ya? Iya. Baik. Selanjutnya ibu, saya ingin bertanya untuk riwayat kehamilannya ibu. Apakah sebelumnya waktu ibu hamil itu ada penyakit yang ibu derita? Enggak dok, enggak ada. Tidak ada ya ibu. Apakah ibu ada menerima pengobatan selama kehamilan ibu? Enggak dok, saya cuma konsumsi vitamin yang diberikan bidan saja. Oh baik. Lalu untuk selama kehamilan Nike atau ada antenatal care ya bu ya? Biasanya ibu membawa buku pink seperti itu. Apakah ibu di sini konsul teratur ya bu ya? Rutin dok. Oh, Teratur rutin. saya. Sesuai jadwal berarti rutin ya. Lalu saya ingin menanyakan untuk riwayat kelahiran dari adik Ica-nya, bagaimana ibu kelahiran dari adiknya? Normal dok. Lahirnya juga cukup bulannya. Terus dia juga langsung menangis dan juga nggak ada masalah apa sih dok. Oh, Nggak ada baik. kesulitan. Berarti normal ya bu ya, bagus sekali. Lalu untuk riwayat makanan dari adiknya saat ini, apa saja nih yang dikonsumsi sama adik Ica? Berhubung usianya 1 tahun nih ke ibu. ASI sih dok. ASInya juga masih eksklusif. Terus saya juga kasih dia bubur Milna sama sayur atau buah yang udah saya haluskan gitu dok. Bu, emang baik sekali. Ada baiknya juga ASINya diteruskan sampai usia 2 tahun. Lalu untuk imunisasi dari adik Ica-nya, apakah sudah dilakukan? Sudah dok, sudah dilakukan. Sudah sesuai jadwal di puskesmas juga. Sudah dilakukan sesuai umur ya bu ya? Ya, Sampai saat ini apakah sudah semua dilakukan imunisasinya bu? sudah. Sudah ya. Ya. Lalu di sini ingin menanyakan riwayat dari tumbuh kembang adiknya. Jadi kan ibu memiliki buku pink kan bu ya? Apakah perkembangan atau pertumbuhan dari adiknya di sini normal ya bu ya? Normal dok. Normal ya bu ya. Berat badan lahir adiknya berapa nih ke bu kalau ibu ingat? 2.800 gram. 2.800 gram, baik. Kalau sekarang terakhir menimbang berapa nih berat badan adiknya? 9 kg dok. 9 kg ya. Ya. Baik, berarti beratnya di sini masih termasuk rentang normal ya bu ya untuk usia anak 1 tahun di sini. Lalu bu, ingin menanyakan dari reproduksi ibu sebelumnya, apakah, mohon maaf ya bu ya, saya bertanya di sini untuk reproduksinya, apakah ibu ada mengalami masalah dalam reproduksinya ibu atau tidak? Tidak ada dok. Normal. Normal nih. Ya. Nah, baik ibu, terima kasih banyak untuk wawancaranya. Saya akan bacakan kembali poin-poin penting dari hasil wawancaranya ya bu ya. Jika ada yang salah ibu nanti dapat perbaiki. Iya dok. Nah di sini adik Ica usia 1 tahun ya bu ya, kemari datang dengan keluhan dari 3 hari yang lalu, demam tinggi. Dia naik turun, jadi turun ketika diberikan obat penurun panas ya bu ya. Dan di sini sesak nafas sejak tadi malam karena sebelumnya menyusui seperti itu bu ya. Ya. Nah, pas menyusui jadi tersedak, lalu batuk seperti itu bu ya, dan batuk ini juga cukup sering, terus menerus, makin memberat juga, diiringi dengan sesak napasnya bu ya. Dan di sini batuk berdahaknya itu terlihat seperti dahaknya itu sulit dikeluarkan seperti itu bu ya, apa benar? Benar dok. Nah di sini juga faktor memperberat tadi ketika menyusui dia karena sesak jadi gampang tersedak. Lalu dari tersedak menyebabkan batuk juga. Lalu faktor memperingannya hanya karena diberikan obat penurun panas. Keluhan penyerta tidak ada bu ya, hanya batuk berdahak saja tadi. Lalu untuk riwayat penyakit serupa di sini di keluarga ternyata di sini ibu batuk berdahak juga ya bu ya. Sudah seminggu sampai sekarang juga belum hilang seperti itu bu ya. Lalu untuk riwayat pribadi sosial, di mana di lingkungan tempat bekerja ada juga orang yang menderita batuk yang sama. Jadi ibu mencurigai kemungkinan tertular dari orang tersebut sehingga ibu mengalami keluhan seperti sekarang. Seperti itu ya bu ya, yang mirip dengan adik Ica saat ini, batuk berdahak. Lalu untuk riwayat kehamilan di sini semuanya normal. Riwayat kelahiran bayinya juga lahir cukup bulan, makanannya juga tidak ada masalah, imunisasi juga sudah dilakukan ya bu ya sesuai dengan umur dan jadwalnya. Riwayat tumbuh kembang juga di sini saya lihat
perkembangan berat badannya normal dan bagus, tidak ada masalah, dan juga riwayat dari reproduksi ibu semuanya normal. Iya dok. Nah, baik ibu, apakah ada keluhan atau mungkin ada tambahan informasi yang ingin ibu tambahkan dari kesimpulan saya tadi, Bu? Nggak ada sih dok. Tidak ada ya Bu. Baik, jika tidak ada, sekian untuk sesi wawancaranya Bu ya, sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan untuk ke sesi pemeriksaan fisiknya Bu ya, untuk memastikan apakah sesuai dengan dari wawancara yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mengetahui apa kira-kira sebenarnya penyakit yang diderita oleh adik Ica ini ya Bu. Iya dok. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sekarang adik Icanya dapat dibawa ke tempat tidur pemeriksaan Bu ya. Pakaiannya bisa saya minta tolong untuk Ibu bantu lepaskan terlebih dahulu biar lebih nyaman sama ibunya saja. Ya, nanti saya akan sudah sediakan selimut di tempat tidur pemeriksaan agar adik Ica dapat diselimuti nanti dengan nyaman. Saya akan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Baik, Ibu, adik Ica juga di sini dokter sudah mencuci tangan ya, dan juga alat-alatnya sudah saya persiapkan ya Bu ya. Sekarang saya akan mulai pemeriksaan untuk adik Icanya. Nah, di sini dari yang saya lihat, permisi adik, memang seperti sulit bernafas ya adiknya. Di sini terlihat seperti kesulitan bernafas, dan juga dari tinggi badannya dan juga berat badannya juga dari yang tadi saya sudah ukur ya Bu ya sebelumnya, saya dapatkan normal ya adik, bagus sekali makannya, pasti lahap nih ke adiknya Bu ya, perkembangannya bagus. Nah, sekarang dokter akan lakukan pemeriksaan ya untuk suhu tubuhnya. Di sini tidak akan sakit adik, ibu hanya meletakkan ibu dokter hanya meletakkan termometer di ketiaknya ya dek. Permisi ya dek, bisa diangkat dek. Iya, bagus sekali ya dek. Ditahan seperti ini ya dek sampai berbunyi. Dokter pinjam tangan sebelahnya ya dek untuk diukur nadinya. Baik, sudah berbunyi. Di sini didapatkan suhunya 37,9 ya Bu ya adiknya. Karena suhu adiknya juga tadi demam, jadinya suhunya yang dapatkan tinggi. Lalu untuk denyut nadi yang saya dapatkan di sini 130 kali per menit ya, di mana itu artinya normal. Selanjutnya saya akan mengukur dari frekuensi pernapasan adiknya. Permisi adik ya, ibu dokter buka selimutnya. Bernafas seperti biasa saja, adik. Nah, baik, di sini saya dapatkan pernapasannya meningkat ya, Bu ya. 58 kali per menit karena adiknya juga sesak, makanya pernapasannya mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya di sini Ibu dokter lanjutkan ya untuk memeriksa secara keseluruhan kulitnya, rambut, dan juga kelenjar getah bening pada adik Icanya. Baik, sekarang dokter akan mulai dari bagian kepalanya ya. Dokter lihat kulitnya terlebih dahulu. Nah, kulitnya di sini di bagian kepala, wajah. Permisi adik. Tidak ada kemerahan, tidak ada kebiruan, tidak ada kuning juga, tidak ada tanda bekas luka maupun tanda lahir tidak terlihat ya pada bagian kepala dan juga wajah. Nah, di sini sekarang dokter akan lakukan penekanan ya, Dek. Permisi ya, Dek Ica. Nah, baik, di sini tidak saya rasakan adanya benjolan ya, Bu ya. Juga saya rasakan di sini di bagian kepalanya tuh ubun-ubunnya sudah mengeras, di mana artinya sudah menutup untuk ubun-ubunnya, di mana itu artinya normal. Lalu juga untuk di bagian wajahnya, bagian kulitnya juga masih sama di sini seperti yang saya bilang tadi, normal semuanya. Sekarang saya akan lakukan penekanan di bagian sekitar wajahnya. Baik, saya rasakan juga tulang-tulang di wajahnya di sini masih normal, tidak terlihat terasa adanya patah.
lalu tidak ada benjolan, dan saya rasakan normal. Nah, selanjutnya untuk di bagian matanya, saya akan lihat. Permisi, ada Ica. Baik, dari matanya saya lihat di sini warnanya normal ya, tidak terlihat adanya kekuningan, lalu juga tidak adanya merah seperti itu pada matanya, normal. Sekarang saya akan lakukan penekanan pada matanya. Permisi, ada Ica. Baik, saya rasakan tekanan pada matanya, saya rasakan masih normal ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan pada telinganya. Baik, dari yang saya lihat di sini warna telinganya masih normal, tidak ada kebiruan, tidak ada kemerahan, tanda-tanda kuning. Lalu juga sekarang saya akan lakukan penekanan pada telinganya. Saya rasakan pada telinganya, tulang-tulangnya normal, tidak ada patah ataupun kelainan pada telinganya, simetris antara telinga kanan dan kiri. Letaknya simetris, bentuknya juga normal ya Bu ya, lalu tidak ditemukan adanya benjolan juga pada telinganya. Selanjutnya untuk bagian rambutnya, di sini rambut adiknya lebat ya Bu ya, sudah tumbuh di sini lebat. Bagian kulit kepalanya juga normal, tidak terlihat adanya kelainan pada kulit kepala adiknya dan juga pada rambutnya. Dan warna dari kulit kepalanya juga di sini normal, saya lihat tidak ada bekas luka, kemerahan, dan lainnya ya Bu. Nah, selanjutnya kembali ke bagian hidungnya. Nah, sekarang saya akan lakukan dari yang saya lihat di hidungnya di sini tidak terlihat adanya cairan yang keluar dari hidung. Adik bisa mendongak sedikit, dokter bantu. Gunakan dengan senter ya. Baik, dari rongga hidungnya tidak terlihat adanya cairan yang keluar, darah seperti tidak ada ya Bu. Sekarang saya akan tekan pada hidungnya. Permisi adik. Baik, dari yang saya tekan juga tidak tulang-tulangnya saya rasakan masih normal, tidak ada yang patah, tidak terasa ada benjolan maupun pembengkakan pada tulang hidung adiknya. Lalu pada bagian mulut di sini, dari yang saya lihat warna mulutnya normal ya, tidak ada warna kebiruan. Sekarang adik bisa dibantu dibuka mulutnya adik, biar dokter bisa lihat rongga mulutnya. Bisa dibuka adik, dokter bantu. Ya, bagus sekali, tidak terlihat adanya kelainan pada rongga mulut ya, seperti luka pada rongga mulut, kemerahan yang berlebihan pada rongga mulut, tidak ada. Lalu sekarang dokter akan lakukan penekanan di area sekitar mulut ya. Permisi adik. Nah, baik, dari yang saya rasakan tidak terasa adanya kaku seperti itu ya. Saya rasakan di sini normal, tidak terasa adanya benjolan. Selanjutnya untuk di bagian lehernya. Permisi adik, dokter lihat lehernya. Dari warnanya di sini normal pada lehernya, tidak ada kemerahan, kebiruan maupun kuning, tanda-tanda pembengkakan tidak ada. Sekarang saya akan lakukan penekanan di bagian leher sekalian untuk memeriksa kelenjar getah bening pada area sekitar leher dan juga dari area belakang kepalanya. Baik, kelenjar getah beningnya saya rasakan normal, tidak ada pembesaran. Permisi ya dek ya, relax saja, dokter akan pelan-pelan. Baik, saya rasakan kelenjar getah bening di areal dari belakang kepala ke leher dan juga di area sekitar atas dada nike. Saya rasakan normal ya Bu ya, tidak ada pembengkakan. Nah, selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan pada bagian dadanya. Permisi adek, dokter lihat ya bagian dadanya. Adek relax saja. Nah, di sini dari yang saya lihat pada bagian dadanya saat bernafas, saya lihat di sini seperti kesulitan untuk bernafas ya, seperti berusaha untuk lebih mengangkat dadanya agar lebih bisa untuk bernafas. Juga dari yang saya lihat di sini terdapat penarikan dari
otot pernapasannya Bu ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu saya akan dari yang saya lihat di sini warna kulitnya normal, tidak ada kemerahan, kebiruan maupun warna kuning, tidak ada bekas luka juga. Sekarang selanjutnya saya akan lakukan dengan kedua tangan untuk mengetahui bagaimana daya angkat antara dada kiri dan juga dada kanan dari adik Ica ya, Dek. Baik, saya rasakan daya angkat antara dada kiri dan juga dada kanan sama, cuman memang seperti daya angkatnya itu seperti kesulitan untuk bernafas. Nah, selanjutnya saya akan lakukan pengetukan di bagian dadanya untuk mengetahui apakah suara dari parunya masih normal dan juga apakah batas dari jantungnya itu masih normal. Permisi ya Adik Ica, dokter akan ketuk dadanya. Adik Ica bisa rileks. Nah, suara dari paru-parunya mengalami perubahan suara. Nah, kemungkinan karena di sini Adik Ica juga mengeluh sesak ya Bu ya, sesuai yang dari Bu sampaikan tadi. Jadi terdapat perubahan dari suara paru-parunya dari suara paru-paru normal. Sekarang untuk dari batas jantungnya. Baik, untuk batas jantung dari adiknya masih normal ya di sini Bu ya, batas jantungnya tidak ada masalah, tidak ada pembesaran pada jantungnya. Lalu di sini saya akan mendengarkan suara dari paru-paru dan juga jantung dari adik Ica. Permisi adik ya. Baik Ibu, dari suara paru-parunya di sini saya temukan suara ronki basah halus ya Bu ya. Ibu tidak perlu pusing tentang apa artinya itu. Nah, akan tetapi di sini artinya saya temukan suara yang tidak normal pada paru-paru Adik Ica. Sesuai dengan keluhannya di sini Adik Ica mengalami sesak napas. Akan tetapi untuk suara jantungnya yang saya dengar di sini normal ya Bu ya untuk suara jantungnya. Permisi adik ya. Baik, dari bagian ujung jantung di sini juga saya temukan normal, tidak ada kelainan. Selanjutnya untuk bagian perut, dokter periksa ya dek. Nah, permisi. Nah, bagian perut di sini dari yang saya lihat warnanya normal, tidak terlihat ada pembesaran pada area perut, tidak ada warna kebiruan, warna kekuningan, tidak ada pembengkakan dan juga bekas luka. Sekarang saya akan mendengarkan dari suara perut di perutnya Adik Ica untuk mengetahui apakah bising usus masih normal ataupun ada suara-suara yang tidak normal lainnya. Baik, saya dengar di sini bising ususnya masih normal ya Bu ya, juga tidak terdengar adanya suara yang abnormal lainnya. Lalu saya akan lakukan penekanan di pengetukan terlebih dahulu di bagian perutnya untuk mengetahui apakah suara yang dihasilkan dari ketukannya itu masih normal atau tidak. Permisi Adik Ica. Baik, masih normal ya Bu ya suara pada perutnya. Nah, sekarang akan dokter lakukan penekanan pada perutnya ya Adik Ica. Permisi Adik.
Adik relax saja, bernafas seperti biasa. Dokter mulai. Baik, saya rasakan di sini masih normal ya Bu ya pada perutnya yang saya rasakan dari penekanannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memeriksa dari alat geraknya dari tangan dan juga dari kakinya. Untuk tangannya, permisi ya, dokter lihat. Nah, di sini warnanya tidak ada kemerahan, tidak ada kebiruan, tidak ada kekuningan, tidak ada pembengkakan, bekas luka. Lalu antara tangan kiri dan kanan juga simetris, jumlah jarinya juga lengkap, tidak ada kelainan. Sekarang saya akan lakukan penekanan. Baik, tulangnya juga di sini saya rasakan tidak adanya patah, tidak ada terasa benjolan ya, semuanya normal. Akan tetapi ketika saya sentuh di sini saya merasa bagian tangan adik Ica di sini terasa hangat ya, Ibu, karena adiknya juga demam di sini. Baik, adik Ica. Nah, di sini dokter akan periksa untuk kelenjar getah bening di bagian ketiaknya ya, adik Ica. Permisi, adik, dapat diangkat ketiaknya. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening pada bagian ketiaknya ya, normal, tidak ada pembesaran. Lalu untuk bagian dari kakinya, permisi ya dek. Baik, bagian kakinya di sini saya lihat warnanya kanan dan kiri tidak ada kebiruan, tidak ada warna kemerahan, warna kekuningan, pembekakan maupun bekas luka. Kaki kiri dan kanan simetris, jumlah jarinya juga lengkap, terdapat lekukan pada kakinya juga artinya normal. Sekarang saya akan lakukan penekanan. Baik, saya rasakan di sini tidak terdapat adanya patahan pada kakinya, tulangnya normal, tidak ada patah, tidak terasa juga adanya benjolan ya Bu. Nah, sekarang saya akan melihat untuk bagian tulang belakang dari adik Ica. Adik Ica sekarang dapat tengkurap ya, dokter akan bantu untuk melihat bagian punggungnya adik Ica. Permisi adik, dokter bantu ya. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang saya lihat dari punggungnya di sini tulangnya lurus, tidak ada warna kemerahan, kebiruan, bekas luka, benjolan juga tidak ada pada bagian punggung di sini. Sekarang akan saya lakukan penekanan. Di antara tulangnya di bagian kiri dan kanan di sini saya rasakan normal, lalu di bagian tulangnya. Baik, saya rasakan normal juga, tidak terdapat tulang yang masuk ke dalam ataupun tulang yang menonjol. Saya rasakan normal dan juga saya tidak merasakan adanya benjolan. Ini sih ada Ica. Nah, sekarang saya akan memeriksa untuk di bagian genitalia dan juga di bagian dubur dan maupun anus dari adik Ica. Sebelum itu saya akan memasang handscoon terlebih dahulu agar lebih steril. Baik, di sini saya sudah menggunakan handscoon atau sarung tangan nih biar lebih steril. Sekarang dokter akan lakukan pemeriksaan untuk di bagian kelaminnya Bu ya. Saya dipersilakan ya. Permisi adik. Nah, di sini dari yang saya lihat, saya akan lihat terlebih dahulu. Permisi adik Ica. Di sini dari yang saya lihat kelaminnya normal ya Bu ya. Bentuknya di sini saya lihat normal, tidak ada warna kemerahan yang mencurigakan, tidak ada warna kebiruan, kekuningan, tidak ada bekas luka, tidak ada cairan yang keluar dari kelaminnya, tidak ada darah juga yang keluar dari kelaminnya ya Bu. Sekarang saya akan lakukan penekanan untuk di bagian kelaminnya. Permisi ya adik Ica, dokter akan lakukan penekanan. Baik, dari yang saya rasakan juga normal ya Bu ya, tidak terasa adanya benjolan dari kelaminnya adik Ica, saya rasakan normal. Nah, sekarang saya akan lakukan penekanan untuk kelenjar getah bening di sekitar selangkangannya ini ya Bu. Permisi adik Ica.
Baik, dari yang saya rasakan di sini tidak ada pembesaran dari kelenjar getah bening di sekitar dari bagian selangkangannya ini. Artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk di bagian pantat atau di bagian anus atau lubang pantat dari Adik Ica. Sekarang Adik Ica dapat tengkurap terlebih dahulu ya. Baik, di sini dari yang saya lihat untuk di bagian pantatnya tidak terlihat ada kemerahan, benjolan, kebiruan, tanda-tanda kuning, bekas luka pada pantatnya. Lalu juga pantat yang kiri dan kanan simetris, garisnya ada di tengah, juga menonjol pantatnya kanan dan kiri sama. Normal pada pantatnya tidak ada kelainan. Lalu di bagian anusnya atau lubang pantatnya sekarang saya akan lihat ya Bu ya. Adik Ica, permisi Adik, dokter lihat untuk lubang pantatnya. Permisi sebentar saja Adik, dokter lihat. Baik, dari yang saya lihat di sini dari anusnya tidak ada cairan yang keluar seperti darah maupun lendir lainnya. Juga tidak terlihat adanya luka pada lubang di anusnya tadi dari yang saya lihat dari luar. Jadi semuanya normal. Adik Ica, baik Ibu, pemeriksaannya sekarang sudah selesai ya Bu ya. Sekarang adiknya dapat Ibu bantu untuk dirapikan pakaiannya, lalu kembali ke meja pemeriksaan tadi untuk saya sampaikan kesimpulannya sambil saya merapikan alat dan juga mencuci tangan. Terima kasih. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak sebelumnya sudah membantu saya tadi dalam pemeriksaan. Dan Adik Ica juga terima kasih banyak tadi sudah membantu dokter dalam pemeriksaan ya Adik ya. Iya dong. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tadi, Bu. Nah, jadi yang pertama tadi Adik Ica-nya di sini saya dapatkan suhu tubuhnya mengalami peningkatan Bu ya, yaitu 37,9, di mana sesuai di sini Adik Ica mengalami demam. Lalu denyut nadia saya temukan normal. Lalu dari frekuensi pernapasannya saya temukan meningkat Bu ya, 58 kali per menit, karena di sini juga Adik Ica-nya mengalami sesak. Lalu tadi untuk warna kulitnya keseluruhan dari ujung kepala, dari kulit kepala sampai kakinya saya temukan warna kulitnya semuanya normal, tidak ada kemerahan, kebiruan, kekuningan, intinya normal. Lalu juga tadi di bagian rambutnya juga normal Bu ya, kulit kepala rambutnya juga normal, kelenjar getah bening juga normal, tidak mengalami pembesaran. Lalu ketika di bagian kepala, bagian wajah, lalu di bagian mata, telinga, hidung, mulut, dan juga lehernya tadi semuanya normal dari yang saya lihat warnanya, juga dari saya lakukan penekanan semuanya normal. Lalu tadi di bagian dada, dari yang saya lihat sudah terlihat sekali tadi ada Ica-nya kesulitan untuk bernafas, sehingga dari daya angkat dadanya itu mengalami peningkatan karena kesulitan untuk bernafas. Lalu juga dari yang terlihat di sini terdapat penarikan dari otot-otot pernapasan di dadanya Bu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi ke Ibu. Karena di sini juga ada Ica kesulitan untuk bernafas. Lalu juga ketika saya tadi melakukan meraba, ketika ada Ica bernafas, daya angkat dada kiri dan kanan itu sama, simetris antara kanan dan kiri. Lalu ketika tadi saya lakukan pengetukan di bagian dada, saya temukan suara paru-parunya ada perubahan suara ya Bu ya. Jadi perubahan suara terdengar tidak normal artinya itu Bu, karena di sini juga ada Ica mengalami sesak sehingga terdengar perubahan suara yang tidak normal ketika saya lakukan pengetukan. Lalu juga ketika saya dengarkan tadi menggunakan stetoskop ya Bu ya, di sini saya dengar suara yang tidak normal pada suara paru-parunya. Saya temukan di sini suara ronki basah halus Bu ya. Jadi Ibu di sini tidak perlu pusing tentang apa artinya. Jadi intinya suara yang saya dengarkan itu tidak normal, dan suara yang saya dengarkan di sini terdengar nyaring seperti itu Bu. Lalu akan tetapi untuk jantungnya normal Bu ya, mulai dari bentuk jantungnya, batas jantungnya maksud saya di sini saya temukan normal, tidak ada pembesaran. Lalu juga suara jantungnya normal, dan ketika saya raba ujung dari jantungnya juga saya raba normal. Lalu di bagian perut juga semuanya normal dari yang saya lihat. Ketika saya lakukan penekanan, pengetukan, saya dengar suara juga semuanya normal. Lalu tadi di bagian dari ekstremitas atau dari anggota geraknya nih Bu ya, dari anggota gerak artinya yaitu tangan dan juga kakinya, saya lihat di sini dari warna, bentuk,
saya temukan normal. Ketika saya lakukan penekanan juga normal Bu ya, tidak ada patahan, benjolan seperti itu Bu. Namun ketika saya tadi meraba, saya rasakan tangan dan juga kakinya teraba panas Bu ya, hangat, teraba hangat. Lalu juga ketika saya lakukan pemeriksaan di bagian tulang belakang, saya temukan tadi normal, mulai dari bentuknya, dari yang saya lihat dan juga dari yang saya raba semuanya normal, tidak ada kelainan. Lalu di bagian alat kelamin atau dari genitalia adiknya tadi, dari yang saya lihat, lalu dari saya lakukan penekanan semuanya normal. Lalu di bagian dari lubang pantat dan juga dari pantat adiknya juga semuanya normal, tidak ada kelainan seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Tidak dok. Tidak ada ya Bu. Nah di sini berkaitan dengan keluhan yang tidak normal Bu ya, dari keluhan Ibu saat wawancara dan juga dari pemeriksaan yang saya dapatkan yang tidak normal, mulai dari frekuensi nafas, suara nafas, dan juga dari kekuatan angkat pernafasannya, dan juga keluhan tadi seperti batuk dan juga berdahak dan sesak nafas. Nah di sini saya akan mendiagnosis sementara atau menduga penyakit sementara apa sih sebenarnya yang sakit yang diderita oleh Adik Ica. Nah di sini saya simpulkan sementara Adik Ica menderita sakit yaitu pneumonia ya Ibu. Nah jadi pneumonia itu merupakan peradangan atau infeksi pada yang terjadi di paru-paru. Nah itu bisa terjadi karena infeksi bakteri maupun infeksi dari virus. Nah juga itu kebetulan juga di sini Ibu menderita penyakit yang sama ya Bu. Jadi kemungkinan di sini juga tertular dari Ibu ke Adik Ica itu juga bisa terjadi. Jadi alangkah baiknya juga Ibu melakukan pengobatan agar bisa cepat sembuh, sehingga Adik Ica di sini usianya masih 1 tahun, sistem imunnya juga masih cukup lemah Bu ya, belum sekuat orang dewasa sistem imunnya. Jadi kesehatan ibunya juga penting agar tidak menularkan penyakit ke anaknya seperti itu Bu. Nah sehingga di sini agar diagnosis atau agar mengetahui pasti penyakit Adik Ica di sini sebenarnya apa, jadi saya akan memberikan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu untuk melakukan pemeriksaan rongsen ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan surat rujukan untuk rongsennya. Nah sambil menunggu hasil dari rongsennya, di sini saya akan memberikan resep ya Bu ya untuk pengobatannya. Nah di sini saya akan memberikan obat penurun panas dan juga antibiotik. Nah jadi penurun panas yang sebelumnya bisa dihentikan dulu pengobatannya Bu ya. Saya akan memberikan obat penurun panas yang baru, dan untuk antibiotiknya di sini yang saya berikan jangan lupa untuk diminum, dihabiskan ya obatnya Bu ya, sesuai dengan dosis yang seharusnya. Nah baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi sebelumnya? Tidak dong. Tidak ada ya Bu ya? Ya. Baik sih, saya akan buatkan surat rujukan untuk rongsennya. Baik Ibu, ini surat rujukan untuk rongsennya Bu ya. Iya dong. Dan ini untuk resepnya nanti ditukar untuk obat adiknya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak dong. Tidak ada ya Bu. Baik, sekian pemeriksaan untuk hari ini ya Bu. Semoga Ibu dan Adik Ica cepat sembuh. Iya dong. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu.